Oh, jadi Sudirman bisa gini. ketemu. Ya, Pak. Nanti ya ini gini. Iya. Besok lagi, ya Bu, gini nih. Besok lagi, ya gini. Iya. Jadi setiap beda orang itu beda pendapat. Iya, gitu Pak. Jadi gampang dipengaruhi sih Pak. Kalau begitu kan susah mempertanggungjawabkan BAP-nya. Suratno dan Sairoh yang lama tidak bertemu dengan anaknya Sudirman akhirnya dipertemukan dengan Sudirman di ruang Dirkrimum Polda Jawa Barat. Pernyataan saya kemarin pasti banyak orang yang belum bisa memahami karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh. Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. 3 DPO itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong begitu? Pertama bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana. Sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang. Yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara. Yang 1 orang lagi sudah bebas, yaitu Saka Tatal karena usianya di bawah umur. Dari ke-8 orang itu, 7 orang berkawan, yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian 1 orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke-7 orang itu. Dan dia ditangkap sesungguhnya di Polsek karena kasus membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau. Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah samurai. Saya nggak tahu kok para penyidik, jaksa, dan hakim tidak bisa membedakan mana samurai, mana mandau. Yang satu adalah produk Dayak Kalimantan, yang satu produk Jepang. Kemudian ketiga orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman. Nah, Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun, tidak naiknya 4 kali. Pernyataannya saya yakin berubah-ubah. Dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berpikirnya. Mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain. Sehingga ketiga orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat. Asal sebut saja. Sudirman menyebutlah nama Peggy. Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya. Suka bertemu. Sehingga disebut saja. Kemudian Dani dan Andi itu juga disebut. Nah ini Dani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia. Nah saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum, yaitu 3 DPO itu. Ya guys, jadi di sini Kang Deddy Mulyadi mention satu nama yaitu Sudirman.
Beliau meminta kepada kita warganet jangan fokus dulu kepada 3 DPO yang dicari. Beliau juga beranggapan bahwa kesaksian yang diberikan oleh Sudirman waktu itu hanyalah fiktif belaka tanpa ada dasar. Beliau juga meragukan karena dasar yang dimiliki untuk menjatuhkan tersangka itu tidak kuat, hanya berdasarkan cerita yang tidak memiliki bukti. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi meminta untuk kita lebih fokus lagi kepada 7 tersangka yang sudah ada di dalam tahanan, yang belum tentu mereka melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kalau menurut saya, dugaan saya nih ya, kuat ini Pak Rudiana lah yang yang terlibat terlalu jauh kan. Karena nggak mungkin lah ada orang ditangkap, 11 orang dibawa ke kantor polisi, ada 8 orang dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba orang ini tahu ngaku, tahu enggak, intinya mereka baru blur lah ya. Nah, kalau seandainya mereka ini nggak ngaku, kan masih bisa cari yang lain. Tapi kenapa kok orang ini aja kan? Jadi seolah-olah ini jadi kambing hitam aja lah. Ya cuma kita biar aja lah, mereka ini kan itu sudah nggak tahu dosa lagi. Dan juga akan melaporkan AF. Saya memang menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita nggak perlu minta. Jadi begini loh, ini kan akibatnya karena dendanya nggak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya aja nangkep orang kan. Coba kalau seandainya salah tangkap dia bayar 10 miliar, biar dia nggak sembarangan nangkep orang. Kan nasib orang seperti sekarang nih, Peggy ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mau gugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan. Akhirnya apa? Nanti dia nangkep orang lagi, suka-sukanya aja. Harusnya kalau seandainya bisa dibuktikan dia salah tangkap dan digugat di peradilan, langsung ditentukan di situ. Bayar 10 miliar. Nah, jadi biar hati-hati. Ya kalau nggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup itu kan, biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang. Orang punya masa depan, ya kan? Coba kalau seandainya 8 tahun loh teman-teman yang lain tuh di penjara, apa nggak babak belur tuh? Kalau saya punya coba kalau saya punya jodoh seperti dia, diambil orang jodoh saya kan? Berarti kan peraturannya bang, yang ada peraturan belum ada peraturan sama? Belum ada peraturan ya, habis dulu masa depan dia, habis hidupnya dia. Bang, dia bilang Ya guys, jadi warganet ini menanggapi tentang kasus Vina Cirebon dan juga Peggy Setiawan yang baru-baru ini ketahuan salah tangkap dan telah dibebaskan. Dan dia juga melihat orang-orang yang sudah dipenjara tersebut dalam kasus Vina ini itu juga diduga korban salah tangkap seperti halnya Peggy Setiawan. Apakah Ibtu Rudiana ini sengaja mengambing hitamkan 7 tersangka untuk menutupi pelaku sebenarnya? Dan Bapak ini menyarankan kepada pemerintah agar hal-hal semacam ini tidak terulang lagi, harusnya pemerintah membuat undang-undang tentang salah tangkap, seperti diberikan sanksi 10 miliar, agar pihak penegak hukum seperti kepolisian lebih hati-hati lagi dalam menjatuhkan dugaan dan menangkap seseorang yang belum tentu bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02. Bahwa saya tidak menghilang dari tempat, jadi ada di suatu tempat sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, la ilaha illallah, jabang bayi. Sampean 8 tahun ini berada di suatu tempat mana? Bertapa berata agar kebal, kebal hukum maksudnya Pak RT. Iya. Berada di suatu tempat mana? Laung 8 tahun dicariin keluarga terpidana, dicariin tetangga, yo toh, kok iso ini loh. Ngumpet ngono lho, bilang ngumpet aja. Segera tobat Pak RT, sampai ini sudah mendekati yo to. Mendekati liang lahat to sampai niki kok yo mending berkata jujur yo to. Daripada di akhir sisa umurmu membuat kebohongan. Yo. Kui hukumannya Pak, hukuman bukan mungkin di dunia kamu nggak akan dapatkan, tapi di akhirat kelak kamu akan menjadi bahan bakar dari api neraka, tapi sampean kok yo rewedi lho padahal wis umure tuwek kaya ngono. Tobatlah, tobat. Akui saja. Lah wong menghilang, jelas menghilang ngono kok
berada di suatu tempat kan itu jawaban bayi Pak RT Duobol. Jadi guys, akhir-akhir ini muncul kembali ke media Bapak Abdul Pasren yang dulunya menjadi saksi kunci terhadap kasus Vina Cirebon. Diduga beliau menghilang setelah 7 tersangka diadili di pengadilan. Dan sekarang tiba-tiba beliau muncul lagi. Lalu warganet ini memberikan reaksi bahwa kemana aja beliau selama ini, kenapa tidak muncul saat dicari. Padahal beliau ini adalah saksi kunci dari kasus Vina Cirebon. Dan banyak warganet yang mencurigai kesaksian yang diberikan oleh Pak Pasren mantan RT ini. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Mohon maaf sebelumnya buat Pak Dedi yang membuat tes DNA Peggy Cianjur. Untuk saat ini saya belum percaya sama Pak Dedi. Kenapa saya tidak percaya? Karena Pak Dedi membuat tes DNA itu tidak memakai saksi polisi dari luar Cirebon. Waktu diambil tes DNA tidak ada saksi polisi dari luar Cirebon. Semua Pak Dedi yang mengusahakan. Jadi belum begitu percaya, mohon maaf ya Pak Dedi. Karena apa? Jangankan tes DNA yang mudah dipermainkan. Kasus aja sampai 8 tahun. Dengan mudah dipermainkan sampai 8 tahun. Apalagi cuma tes DNA bro. Kasus aja mudah dipermainkan. Mohon maaf ya Pak Dedi, kalau otak saya belum percaya. Kenapa saya bicara harus ada polisi luar dari Cirebon? Karena tidak ada satupun yang bisa dipercaya aparat di Cirebon. Kalau kita percaya sama aparat polisi di Cirebon, hancurlah negara. Iya guys, jadi seorang warga ini tuh tidak percaya terhadap hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh PG Cianjur melalui bantuan Kang Deddy Mulyadi. Alasannya karena pada saat tes dan pengambilan sampel DNA ini tidak didampingi oleh polisi luar dari Cirebon. Karena menurut warganet ini, kasus Vina Cirebon yang hingga 8 tahun ini aja bisa dimanipulasi dan direkayasa, apalagi cuma sekedar tes DNA aja. Jadi dia mencurigai hasil tersebut tuh tidak real dan bisa dimanipulasi guys. Dan itulah ketidakpercayaan seorang warganet ini terhadap Kang Deddy Mulyadi dan hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon yang masih menuai pro dan kontra. Lantas, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.